Oke, karena hari ini ada 93 DM Instagram saya yang semuanya mengadukan nasibnya karena menjadi korban pemerasan VCS. Sebenarnya saya sudah buat video ya di channel ini tentang edukasinya. Tapi entah kenapa masih saja ada yang bertanya. Saya perjelas di video kali ini ya. Bagaimana cara melaporkan orang ya yang diduga melakukan pengancaman terhadap kita dengan modus macam-macam. Salah satunya adalah dengan modus menyebar video atau foto yang kita anggap itu adalah sebuah aib ya. Sebenarnya di dalam pasal 45B Undang-Undang ITE itu berbunyi ya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti ya, yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, itu dipidana penjara 4 tahun. Jadi sahabat-sahabat, baru diancam saja belum disebar nih, sahabat-sahabat udah berhak untuk membuat laporan polisi. Jangan pernah takut ya, baru kalian diancam, itu video belum disebar, kalian berhak membuat laporan polisi. Sebagaimana dasar hukum pasal 45B Undang-Undang ITE tadi ya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 itu menakut-nakuti, mengancam. Jelas ya, dasar hukumnya dulu nih. Dasar hukumnya nih sahabat-sahabat udah jelas. Sebelum melanjutkan nonton videonya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu Muhammad Arilau. Keadilan untuk semua orang. Ada di chat itu yang bertanya, Bang Ari, nanti apakah kami bisa kena undang-undang pornografi seperti kasus artis? Bagaimana ini Bang Ari? Sementara kalau kita lapor bagaimana? Sebenarnya kalian harus punya kepiawaian khusus untuk melapor ya. Dalam hal apa? Memberikan informasi, keterangan dan pembuktian. Pastikan bahwa kalian itu tidak berkenan, tidak ikut merekam, tidak memiliki inisiatif untuk merekam, dan bukan kalian yang ingin untuk merekam. Itu harus bisa dibuktikan semua. Bukan hanya dongeng, bukan hanya cerita, bukan hanya keluhan. Ya. Harus bisa dibuktikan. Makanya kalau ada yang mengancam ya, itu direkam. Kalau ada ancaman itu lewat chat, pastikan chat itu tidak hilang dan di screenshot. Bukti itu lengkapi, ceritakan kedua teman, sahabat ya. Siapapun yang tidak ada hubungan dengan keluarga, ceritakan bahwa saya diancam dengan nomor ini. Ya, kepada 2 orang, untuk nantinya apabila diperlukan jadi saksi, mereka bisa menceritakan kalau betul kalian diancam. Dan saat kalian diancam, pastikan ada 2 orang jadi saksi yang kalian harus terbuka kepada 2 orang saksi itu biar dia ikut menyaksikan. Jelas ya? Jelas ya? Supaya apa? Supaya apabila kalian membuat laporan dan bercerita kepada penyidik, pada pihak kepolisian, kepada SPK ya, SPKT ya, tempat pelayanan untuk membuat laporan, kalian itu punya dasar alat bukti yang jelas. Ya. Sampai di sini jelas ya uraian saya ya. Karena masih saja banyak yang chat di DM Instagram saya. Hari ini saja sebanyak 93 chat ya. 93 chat. Dimana kesemuanya itu tuh bertanya tentang solusi apabila jadi korban pemerasan VCS. Jadi gini sahabat-sahabat ya. Yang pertama, kalian harus bertobat dan tidak mengulangi lagi. Terlepas itu kesalahan orang lain atau kesalahan kalian sendiri, pastikan bahwa kalian menyesali, bertobat. Tapi sungguh-sungguh ya kepada Allah. Ya. Yang kedua, kalian harus betul-betul menghadapi ya. Jangan lari. Dihadapi, diselesaikan biar tidak berlanjut dan biar hidup kalian itu tenang. Ya.
Setiap ada ancaman pemerasan, pastikan kalian ada 2 orang saksi yang bukan hubungan keluarga. Ya, entah itu teman, sahabat, tetangga, siapapun, kalian mencoba terbuka cari orang yang bisa dipercaya dan dia pintar di dalam menjelaskan 2 orang ini. Ya, untuk apa? Untuk pada saat kalian diancam, kalian coba untuk dekat agar saksi 2 orang ini ikut menyaksikan pengancaman itu. Kalau kalian melalui telepon itu loudspeaker dan rekam. Ya. Kalau melalui chat-chatnya itu juga pastikan untuk kalian simpan dan screenshot supaya semua bisa ada pembuktiannya. Ya. Dan selain itu kalian harus bisa membuktikan kalau perekaman itu bukan atas inisiatif sahabat-sahabat semua ini ya. Bukan atas inisiatif kalian. Bukan atas keinginan kalian, melainkan orang itu yang memang niatnya untuk memeras. Kalian harus bisa buktikan itu. Kenapa? Kalau ternyata rekaman itu kalian ada andil, maka kalian bisa kena juga undang-undang pornografi. Jelas ya? Jelas ya? Orang yang baru diancam saja, terus dia melaporkan, walaupun videonya belum disebar nih, biar sahabat-sahabat jelas ya, itu dapat dikenakan pasal 45B Undang-Undang ITE yang pidananya maksimal 4 tahun. Baru ngancam doang. Sementara kalau dia sudah menyebar, dia bisa dikenakan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang pornografi yang ancamannya tinggi. Ya. 6 tahun, di atas 5 tahun ya. Jelas sampai di sini ya. Bagaimana caranya Bang Ari? Oke, kalian datang ke SPKT wilayah hukum kepolisian, di wilayah hukum kalian itu diancam itu di mana? Misalkan rumah kalian di Jakarta Selatan, wilayah hukum Jakarta Selatan ya. Kalian mendapat ancaman. Wah, saya diancam nih. Kalian kasih lihat saksi yang memang sahabat atau tetangga atau nih, gue diancam nih. Atau pada saat dia telepon, dia minta uang, ya, diperas kalian. Ya, dengarkan ke saksi. Saksi ikut mendengar. Saksi bantu merekam juga, misal. Ya, supaya pembuktiannya ini lengkap. Kalau sudah ada rekamannya, screenshotannya, saksi juga menyaksikan, dan saksi itu 2 orang, karena dalam hukum ada istilah satu saksi bukan saksi ya, unus testis, ulus testis, dan tidak boleh ada hubungan darah atau keluarga ya, karena lemah kalau di dalam hukum pidana. Nah, kalau sudah ada dan mereka bersedia membantu untuk jadi saksi, langsung bikin laporan ke SPKT wilayah hukum tersebut. Misalkan Jakarta Selatan, ke Polda Metro misal. Bikin laporan SPKT, kasih tahu saksi yang melihat menyaksikan saat kalian diancam, kasih tahu bentuk pengancamannya, rekaman suara dan lain-lain. Nah, setelah itu biar diproses dan proses biar berjalan. Tapi ingat, kalau itu merasa sahabat-sahabat juga ada kelalaian dan kesalahan di dalamnya, segera bertobat, tidak mengulangi lagi. Maka lepaslah dari jeratan ini. Jelas ya? Oke. Itu saja, saya tidak mengulang lagi ya. Untuk menjelaskan, saya rasa dari penjelasan ini sahabat-sahabat bisa mengerti dan semoga terbebas dari jeratan-jeratan dan bisa merasakan keadilan. Karena keadilan untuk semua orang tetap harus merasakan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.